Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Ada sebuah pertanyaan. Bagaimana ketika pribadi kita, jiwa kita tidak pernah mendapatkan tempat di hati, atau orang mengatakan tidak dihargai, dicuekin, kemudian dilempar, dikotakkan di sebuah manajemen, di sebuah perusahaan. Apa yang terjadi? Bisa juga karena misalnya begini. Ketika kita sudah tua, anak kita tidak berpikir tentang kita. Saudara kita yang dulu kita bantu, menelantarkan kita. Seseorang yang pernah mungkin kita bantu melupakan kita, dan kita tersisih. Tidak ada orang yang memikirkan, tidak ada orang yang gagas, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang memikirkan kita. Cuek lah. Gimana? Kita marah atau diam? Nah, bagaimana ketika orang tidak lagi memperhatikan kita, ketika orang tidak lagi peduli dengan kita, ketika semua orang cuek, ketika orang nafsi berpikir tentang hidupnya. Sementara kita makin tua, makin renta, fisik kita lemah, uang kita mulai berkurang, bahkan tidak ada penghasilan. Apa yang dipikirkan? Marah, menangis, sedih, mengumpat, memaki-maki. Inilah yang sering ditakuti di hari tua, di usia senja, ketika anak-anak sudah sukses memikirkan hidupnya masing-masing, ketika keluarga sudah berpikir tentang duniawi, memikirkan kehidupan masing-masing, ketika orang-orang di sekitar kita yang dulu kita peduli, akhirnya dia nggak peduli, nggak pernah datang ke kita, menanyakan kabarnya pun tidak, apalagi peduli, apalagi empati. Ya, kita sudah tidak lagi diperhatikan orang. Maka kata kuncinya, ketika orang tidak memikirkan kita, ada cara lain. Yang pertama, carilah tempat yang sunyi, yang sepi, berkontemplasi, beruzlah, kemudian menikmati hidup, berdialog dengan diri sendiri, mawas diri. Hai Allah, hai diri, mengapa kamu sendiri lagi? Mengapa kamu masuk ke dunia sunyi? Mengapa kamu didiamkan, tidak peduli? Mengapa dan mengapa? 1000 mengapa ada di dalam benak dan pikiran kita. Itulah namanya kontemplasi atau mawas diri. Nanti kita akan menemukan kesejatian, indahnya sunyi, indahnya sepi, indahnya bintang di langit malam, indahnya mentari pagi di ufuk pagi. Saatnya kita sendiri dan sepi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cobalah melakukan munajat sunyi. Cobalah melakukan tahajud di malam hari, melakukan duha pagi, melakukan zikir wirid. Innalladzina amanu tatma'innul qulubuhum ala bizikrillah. Sebagian orang-orang yang beriman menenteramkan hati jiwanya dengan zikir. Hatinya sedang porak-poranda, hatinya sedang galau, zikir. Sedang sedih, sedang dicuekin, sedang dimaki, zikir. Orang tidak peduli dengan kita, melemparkan kita, tidak lagi memandang kita, zikrullah. Ya. Kita tidak lagi mengadu pada manusia. Yang ketiga, pilihlah tempat curhat yang tepat. Bukan manusia, bukan insan. Ketika kita curhat sama teman, ditertawakan, di depan kita, oh iya, happy. Tetapi di belakang ghibah, di belakang mentertawakan. Maka curhatlah pada Allah yang maha lapang, maha luas, maha kasih gitu.
Jadi carilah tempat curhat yang tepat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik langit, Allah pemilik sunyi, Allah pemilik kehidupan. Maka pilihlah tempat yang tepat untuk curhat. Ya. Wa man tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah akan dipenuhi hidupnya, dicukupi kebutuhannya, ditanggung segala derita penderitaannya, dihibur segala keluh kesahnya, dijamin kebahagiaannya. Karena apa? Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang peduli. Kemudian kita berkesimpulan, hai jiwaku yang lahir di dunia dulu sendiri, besok mati pun sendiri. Hei jiwaku, banyak orang yang mengharu biru saat engkau sukses, saat engkau punya jabatan. Kelak ingatlah ketika di alam kubur kita berhadap amal itu sendiri, berhadapan dengan amal soleh itu sendiri, berhadapan dengan kehidupan itu sendiri. Tidak ada orang atau campur tangan orang yang menemani kita di alam barzah, apalagi di yaumil hisab. Ya. Maka saat orang mencuekan, nggak usah digagas. Ketika orang tidak peduli, nggak usah sakit hati. Ketika kita orang memaki, nggak usah peduli, karena kita hidup ini lahir sendiri dan besok mati di alam barzah sendiri, dan mempertanggungjawabkan amal kita pun sendiri. Oke? Mulai berakrablah dengan sunyi dan sepi. Mulai berakrablah dengan Ilaahi Robbi. Berlatihlah dalam kesendirian. Kalau orang-orang cuek, bersyukurlah kita sedang dilatih untuk sendiri. Ketika orang-orang tidak memikirkan hidupmu, berbahagialah. Kamu berlatih bersunyi-sunyi. Karena apa? Rohmu, sukmamu ketika keluar dari ragamu, itu pun sendiri dijemput sama malaikat. Itu kawanku, masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Semoga ada manfaatnya. Berlatihlah sendiri, nikmatilah malam sunyi. Dalam kesendirian temukan Tuhan semesta alam, Allah pemilik jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.